Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi trigonometri KD 3.7 kelas 10 semester 2. Oke, materi trigonometri ini nanti berkaitan tentang segitiga siku-siku dan sudut. Nah, segitiga siku-siku dan sudut. Jadi kalau segitiga siku-siku nanti pasti kita akan ada yang namanya teorema Pitagoras yang kalian sudah pelajari. Kalian bisa ingat kembali. Dan sudut, nah, sudut itu ada berapa macam sudut yang kalian ingat? Nah, coba sekarang diingat-ingat dulu. Untuk apa kita belajar trigonometri? Nah, kita belajar trigonometri pasti ada kegunaannya. Trigonometri itu banyak kegunaannya. Nah, di sini katanya pada abad ketiga sebelum Masehi, masa Yunani kuno digunakan untuk perhitungan astronomi ya. Penghitungan astronomi menghitung jarak benda-benda langit ke bumi. Nah, jarak benda-benda langit ke bumi itu kan jauh. Nah, ternyata bisa dihitung menggunakan trigonometri. Nah, bagaimana caranya menghitung? Nah, kalian bisa tanyakan pada ahli astronomi sendiri ya. Kemudian contoh lainnya itu juga digunakan untuk mengukur ketinggian gelombang air laut. Nah, ketinggian gelombang air laut juga bisa diukur menggunakan trigonometri. Atau contoh sederhana yang bisa dapat kita lakukan itu adalah mengukur tinggi pohon. Nah, mengukur tinggi pohon tanpa harus kita memanjat pohon itu atau kita harus menebang pohon itu. Kita bisa mengukur tinggi pohon itu memanfaatkan bayangan pohon dan trigonometri. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas itu. Oh, selain pohon, kita juga bisa membahas tinggi menara, tinggi tiang bendera, tinggi rumah, tinggi gunung, dan lain-lain. Nah, kalau pohon bisa dipanjat atau ditebang, nah, kalau gunung, gimana cara kita mengukurnya? Nah, kalau kita harus mendaki kan lama ya, nah, kita gunakan pakai trigonometri saja. Apalagi kalau mengukur tinggi rumah, masa kita harus merobohkan rumah, kan nggak mungkin. Oke, sebelum kita ke trigonometri, kita bahas dulu materi-materi yang lalu tentang sudut dan segitiga siku-siku. Nanti pasti berkaitan dua ini. Oke, kita bahas dulu materi teorema Pitagoras atau segitiga siku-siku dan sudut. Ya, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Misal kita punya segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini ada sisi A, kemudian ada sisi B dan ada sisi C. Kalau kalian lihat sisi C, nah di sini ada sisi C. Sisi C ini berada di depan sudut siku-siku, berada di depan sudut siku-siku. Jadi di sini ada sudut siku-siku, di sini sisi C. Berarti sisi C ini berada di depannya sudut siku-siku. Sisi C ini disebut hipotenusa atau sisi miring. Nah, teorema Pitagorasnya berbunyi kalau kita mau mencari sisi miring, itu berarti sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat kemudian di akar. Itu untuk mencari sisi miring berarti di sini ditambah gitu ya. Kalau yang lainnya kita kurangi. Berarti misal kalau kita mau mencari sisi A, berarti sisi miringnya didulukan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sama kalau kita mau mencari sisi B, berarti sisi miringnya dulu kan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Itu untuk teorema Pitagoras. Kemudian yang berikutnya adalah sudut. Sudut itu apa sih? Sudut itu adalah dua sinar yang berpangkal pada titik yang sama. Misal ini kita punya dua sinar. Nah, sinar itu ruas garis yang punya arah gitu ya. Kita punya dua sinar. Nah, di sini sinarnya ini pangkalnya nggak sama. Ada yang di sini, ada yang di sini. Pangkalnya nggak sama. Kalau kita jadikan satu titik pangkalnya, nah ini nanti akan membentuk sudut seperti ini. Nah, sekarang pangkalnya sama. Nah, setelah pangkalnya sama, berarti ini sudah membentuk sudut. Nah, itu tentang sudut. Sudut itu berdasarkan
ukurannya ada beberapa macam. Yang kalian pernah pelajari itu yang pertama ada sudut lancip. Nah, sudut lancip, kemudian sudut siku-siku dan sudut tumpul. Nah, bedanya apa? Kalau sudut lancip itu ukurannya antara 0 sampai 90 derajat. Kalau sudut siku-siku ukurannya tepat 90 derajat. Kalau sudut tumpul ukurannya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan yang terakhir ada sudut lurus. Sudut lurus ini sudut yang lurus, berarti ukurannya 180 derajat pas. Itu untuk teorema Pythagoras. Oke, di awal saya sudah bilang kalau sudut itu ukurannya itu ada yang berdasarkan apa, ada yang menggunakan derajat, ada yang menggunakan radian. Bedanya apa sih? Yang pertama, kalau ukuran derajat ini sudah familiar ya sama kita. Ukuran derajat, misal ada lingkaran, satu putaran penuh lingkaran itu 360 derajat. Nah, kalau setengah lingkaran, nah itu 180 derajat. Kemudian kalau seperempat lingkaran, nah ini kan membentuk siku-siku, nah ini besarnya 90 derajat. Kemudian kalau lingkarannya kita bagi 360 bagian, nah jadi menjadi seperti ini. Ini adalah sepertiga 60 putaran, 1/360 derajat. Itu besarnya 1 derajat. Nah, 1/360 putaran itu sama dengan 1 derajat. Itu untuk ukuran derajat. Nah, kita sudah familiar sekali sama ukuran derajat. Nah, sekarang yang kedua itu ada yang namanya ukuran radian. Ukuran radian. Nah, apa sih ukuran radian? Nah, di sini didefinisikan konsepnya bahwa 1 radian, sudut yang ukurannya 1 radian itu sudut pusat lingkaran yang berjari-jari R. Nah, di sini ada lingkaran, jari-jarinya R, ada sudut pusatnya alfa. Ya. Sudut pusat alfa ini besarnya 1 radian. Sudut pusat alfa ini besar 1 radian kalau busur yang berada di depannya. Nah, di sini ada busur. Kalau busur yang ada di depannya ya, yang biru ini panjangnya juga R. Nah, jadi panjangnya kalau sama dengan jari-jari itu 1 radian. Nah, seperti inilah keadaan ukuran sudut 1 radian. Itu untuk ukuran radian. Nah, sekarang ukuran radian secara umum. Nah, seperti ini. Kalau kita punya lingkaran, kita ada lingkaran, kemudian ada sudut pusat. Sudut pusatnya menghadap busur AB. Nah, busur AB ini kita nggak tahu panjangnya. Jadi ukuran sudut pusat ini itu panjangnya busur AB dibagi dengan jari-jari. Ini satuannya radian ya, Jadi panjang busur AB bagi jari-jari, satuannya radian. Misal kalau saya punya lingkaran seperti ini berjari-jari 1, kemudian AB ini kan kita tahu 90 derajat ya, seperempat lingkaran. Ini kalau jadi radian berapa radian? Kita cari keliling dulu. Keliling lingkaran itu rumusnya pi kali diameter atau 2pi R, 2pi kali jari-jari. Jari-jarinya kan 1. Nah, jadi kita masukkan R-nya 1, ketemu kelilingnya 2pi. Keliling itu kan 1 putaran penuh. Berarti kalau seperempat berapa? Ya berarti kelilingnya kita bagi 4. Nah, jadi panjang busur AB ini seperempatnya keliling. Berarti seperempatnya 2pi. Seperempat kali 2 itu sama dengan setengah. Nah, berarti setengah pi atau pi per 2. Ini panjang busur AB nya pi per 2. Nah, jadi AOB ini 90 derajat ini kalau dijadikan satuan radian berapa? Nah, jadi AOB ini panjangnya AB dibagi R, AB nya 2pi, R nya 1. Nah, jadi AOB 2pi radian, pi per 2 radian. Artinya seperempat putaran itu sama dengan pi per 2 radian. Nah, kalau kita bandingkan dengan ukuran derajat, nah
hubungannya ukuran derajat dan radian. Satu putaran itu pi per 2 radian kita dapat barusan. Nah, jadi kalau setengah pi radian kita kali 2 saja. Kalau satu putaran kita kali 2 lagi, berarti 2 pi radian. Artinya 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat. Nah, berarti kalau 1 radian 360 kita bagi 2 pi. Kalau kita sederhanakan berarti 180 per pi. Berarti kita dapat 1 radian itu sama dengan 180 per pi. Atau kalau pi-nya kita masukkan 3,14 ya 180 dibagi 3,14. Nah, kalau kebalikannya berarti kita tinggal balik 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Itu hubungan antara satuan radian dan satuan derajat. Contoh soal, kita diminta untuk mengkonversikan sudut 45 derajat itu berapa radian. Oke, 45 derajat itu berapa radian? Kita tahu kalau 1 derajat itu pi per 180 radian. Barusan kita dapat. Jadi kalau 45 derajat berapa? Berarti satunya ini kita kali 45. Berarti pi per 80 juga kita kalikan 45. Nah, kita dapat 45 derajat itu 45 pi per 180 radian. 45 per 180 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Jadi 45 derajat itu sama dengan 1/4 pi radian atau pi per 4 radian. Kesimpulannya, kalau kita mau mengubah ukuran derajat ke ukuran radian, kita tinggal mengalikan dengan pi per 180 seperti ini. Kalau ada x derajat, ini berapa radian? Ya x-nya kita kalikan pi per 180, itu saja. Dapatnya x derajat sama dengan x pi per 180 radian. Kalau x per 180 bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi. Contohnya seperti ini, 45 sama 180 ini bisa disederhanakan menjadi 1/4. Sekarang kebalikannya bagaimana? Nah, kebalikannya kita diminta untuk mengkonversi 2 pi per 5 radian itu berapa derajat? 2 pi per 5 radian, nah, kita tahu kalau 1 radian tadi 180 per pi derajat. Nah, berarti kalau 2 pi per 5 radian ya kita tinggal mengalikan 2 pi per 5. Nah, 2 pi per 5 radian, 2 pi per 5 nya dikalikan 180 per pi. Pi nya ini bisa dicoret ya, kita bagi. Berarti 2 kali 180 dibagi 5. Hasilnya berapa? 360 dibagi 5. 360 dibagi 5 hasilnya 72. Jadi 2 pi per 5 radian itu 72 derajat. Kesimpulannya, kalau kita mau mengubah atau mengkonversi radian ke derajat, kita tinggal mengalikan 180 per pi ya. Contohnya di sini ada x radian. X radian ini berapa derajat? Ya x-nya kita kalikan 180 per pi. Oke, definisi rasio trigonometri ya, itu tadi kita sudah mengingat kembali tentang teorema Pitagoras, segitiga siku-siku dan sudut. Kemudian kita juga sudah belajar ukuran sudut, ada derajat dan radian dan hubungannya seperti apa, bagaimana cara mengkonversi. Sekarang definisi dari rasio trigonometri. Ya, sebelum ke definisinya, kita harus tahu dulu istilah-istilahnya di trigonometri. Trigonometri ini kaitannya sama segitiga siku-siku. Intinya itu rasio trigonometri itu cuma perbandingan dari panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Oke, di sini saya punya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ada sudut alfa. Sudut alfanya di sini. Nah, yang kita tahu adalah sisi yang berada di depannya sudut siku-siku ini disebut sisi miring atau hipotenusa. Nah, kemudian sisi yang lain namanya apa? Nah, kita beri nama. Kalau kita di sini ada sudut alfa, berarti di sampingnya ini namanya sisi samping. Kalau di depannya namanya sisi depan. Jadi kalau sudut alfanya di sini, ini sisi depan, yang di samping namanya sisi samping. Jadi harus dipahami betul-betul. Kalau sisi miring itu tetap ya. Sisi miring itu yang berada di depan segitiga
berada di depan sudut siku-siku. Kalau sisi samping itu berarti nempel pada sudutnya. Nah, di sini kan sisi samping, ini nempel pada sudut. Kalau sisi depan itu berada di depannya. Nah, misal kalau di sini saya balik alfanya di sini, berarti sisi depannya menjadi yang di sini. Ya, yang ini jadi sisi samping. Itu. Jadi kalian harus tahu istilah sisi depan yang mana, sisi samping yang mana, sisi miring yang mana. Oke, langsung ke definisi. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Definisinya ini. Sin alfa itu adalah panjang sisi depan per panjang sisi miring. Sisi depan banding sisi miring. Kalau cos sisi samping banding sisi miring. Kalau tan sisi depan banding sisi samping. Kalau kosekan itu adalah kebalikannya sin. Nah, jadi kalau sin itu depan per miring, kalau kosekan miring per depan. Nah, kalau sekan itu kebalikannya kos. Nah, jadi kalau kos samping per miring, kalau sekan miring per samping. Kalau kotangen, nah ini kotangen itu kebalikannya tan. Nah, jadi kalau tan itu depan per samping, kalau kotangen samping per depan. Nah, jadi hafalannya ya sin demi kosami tan desa. Nah, sin demi berarti sin itu depan per miring, kosami, nah, kos itu samping per miring, tan desa berarti tan itu depan per samping. Kalau kebalikannya berarti sin itu kebalikannya dari kosek. Berarti kalau sin depan per miring, berarti kalau kosek miring per depan. Nah, seperti itu. Contoh soal ada segitiga, kita diminta untuk menentukan nilai rasio trigonometri atau perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Di sini ada segitiga siku-siku. Sudut alfanya di sini, kemudian ada panjangnya 10 dan 26. Berarti yang 10 ini sisi apa? Yang 10 ini karena nempel sudut, berarti ini sisi samping. Kalau yang 26 itu sisi miring. Sisi depannya berapa? Nah, sisi depannya kita cari menggunakan Pitagoras. Karena di sini sisi sampingnya diketahui, nah, berarti Pitagorasnya ya sisi samping kuadrat dikurangi sisi yang lain kuadrat, kan gitu. Berarti yang panjangnya ini, sisi depan ini 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat kemudian di akar. Hasilnya 26 kuadrat itu 676, 10 kuadrat 100, akar 576, hasilnya 24. Jadi sisi depannya itu adalah 24. Ini sisi depan, sisi samping, sisi miring. Kita menentukan nilai rasio trigonometri dari sudut alfa. Sin alfa dulu. Tadi definisinya sin demi. Sin itu sisi depan per sisi miring. Berarti sisi depannya 24, sisi miringnya 26. Berarti sin alfa itu 24 per 26. Atau kalau disederhanakan 12 per 13. Cos sami, samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya ini 10. Sampingnya 10, miringnya 26. Berarti cos alfa itu 10 per 26 atau 5 per 13. Tan desa, depan per samping. Alfa di sini depannya 24, sampingnya 10. Berarti tan alfa 24 per 10 atau 12 per 5. Kemudian untuk kosekan sama kotangen kita tinggal membalik. Berarti kalau kosekan ini 13 per 12, kalau sekan itu 13 per 5, kalau kotangen 5 per 12. Kita tinggal balik. Nah, seperti ini. Oke, contoh soal yang kedua. Nah, kita diketahui atau diberikan tan theta. Nah, ini theta bacanya ya. Tan theta sama dengan setengah. Tentukan panjang AB. Nah, di sini ada segitiga. Tetanya letaknya di sudut A. AB-nya nggak tahu, yang diketahui panjang AC-nya 8. AB-nya berapa? Kita manfaatkan tan theta. Tan theta itu setengah. Tan itu apa? Tan itu depan per samping, tan desa, depan per samping. Jadi kalau tetanya di sini, sisi depannya yang BC, ini sisi depan. Sisi sampingnya yang AC. Nah, berarti yang ini sisi miring yang AB ya. Berarti tan theta itu sisi depan per sisi samping, berarti BC per AC. Nah, BC per AC sama dengan 1 per 2. AC-nya karena diketahui 8, kita masukkan dulu. BC per 8 sama dengan 1 per 2. Berarti BC-nya berapa? Kita kalikan silang.
berarti 2 BC sama dengan 8. BC nya 4, ketahui BC nya 4. Sisi miring, sisi miring ini kita cari pakai teorema Pitagoras. Nah, jadi di sini ada 8, ada 4, berarti akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Karena kita cari sisi miring berarti ditambah ya. AB nya 8 kuadrat tambah 4 kuadrat, berarti 64 ditambah 16. 80, akar 80 ini 16 kali 5. 16 kali 5, 16 nya bisa keluar, jadi 4, akar 5 nya tetap di dalam akar ya, berarti 4 akar 5. Jadi diketahui atau ditemukan panjangnya AB itu adalah 4 akar 5. Oke, mungkin itu dulu. Sekarang coba kalian pelajari dan kerjakan latihan yang saya berikan. Oke, silakan dipelajari. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di chat WA atau kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.